Selamat petang, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya, Firda Ananda. Petang ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan launching pembangunan gedung kuliah terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atau UINSUKA di Yogyakarta pada Jumat 8 Juli. Gedung dibangun di atas lahan parkir kampus Fakultas Sains dan Teknologi UINSUKA, yang mengatakan pembangunan tersebut dibiayai dari skema surat berharga syariah negara atau SBSN. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja, ada Ardike yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ardika. Baik, selamat sore Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Tadi sore, tepatnya siang hari, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara dari Jakarta, kemudian beliau ke Yogyakarta untuk melakukan launching pembangunan gedung kuliah terpadu dengan skema surat berharga syariah negara UINSUKA di Kota Yogyakarta. Ini adalah pembangunan ketiga yang ada di UINSUKA tersebut. Sebelumnya pembangunan sudah dilakukan pada tahun 2016, yaitu pembangunan gedung utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, itu senilai 30 miliar lebih, dan kemudian pembangunan gedung selatan FEBI pada tahun 2018 dengan senilai 50 miliar, dan ini adalah pembangunan yang ketiga di tahun 2022, yaitu pembangunan gedung kuliah terpadu dengan skema SBSN tersebut senilai 41 miliar 750 juta. Nantinya pembangunan gedung kuliah terpadu ini sudah akan diperkirakan akan beberapa lantai gitu ya. Tadi memang sempat dari rektor sendiri belum menjelaskan lebih detail. Nantinya tim kami akan menanyakan terkait hal tersebut ya. Hanya saja tadi karena agendanya dari Wamenku, jadi Wamenku mengucapkan terima kasih kepada para investor sukuk negara tentunya, dan berharap agar para investor ini tidak tetap loyal untuk menginvestasikan uangnya kepada sukuk negara, sehingga pembangunan di Indonesia dan juga daerah istimewa Yogyakarta bisa berlangsung dengan lancar. Selain di DIY sendiri, sebenarnya Firda, ada beberapa pembangunan yang dibiayai dengan skema SBSN, diantaranya ada, dan itu semua berada di 3 kementerian ya, ada Kementerian PUPR, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertahanan. Nah, UINSUKA ini masuk di Kementerian Agama, di mana mereka sudah melakukan sudah menetapkan anggaran sejak tahun 2015 hingga 2022 dengan biaya sekitar kurang lebih sekitar 2,6 triliun, dan itu sebagian besar akan digunakan untuk ranah pendidikan, salah satunya pembangunan gedung kuliah terpadu di UINSUKA ini. Dan tadi Wamenku juga sempat menyebut terkait pembangunan gedung kuliah ini diharapkan bisa membantu para sivitas akademika untuk kuliah mendapatkan pembelajaran yang lebih baik di UINSUKA, dan menjadi insan-insan Indonesia yang lebih berkualitas tentu saja dalam hal skill ya, karena ini nantinya akan di sini akan menjadi pusat dari pembelajaran mahasiswa UINSUKA di Kota Yogyakarta. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ardika dari Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Maluku, Saudara. Sejumlah titik terkepung banjir akibat hujan lebat yang mengguyur kota Ambon sejak Kamis 7 Juli malam kemarin. Di pusat kota kawasan Sultan Babullah, Soabali, Silale, Jalan Baru, Samratulangi hingga Batu Merah terdampak. Bahkan ketinggian air di Sungai Batu Merah hanya berjarak kurang dari 1 meter dari permukiman warga.
Informasi lebih lengkapnya mengenai kondisi banjir di Ambon. Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, ada Ridwan Tuasamu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ridwan. Baik, Firda dan Tribuners, benar sekali hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Kota Ambon sejak Kamis malam kemarin hingga saat ini berdampak sangat besar bagi warga di Ambon. Yaitu dari sejak pagi tadi sebelum sholat Jumat sekitar pukul 10 saja beberapa ruas jalan di Kota Ambon itu sudah mulai tergenang air, Tribuners. Mulai dari pusat kota di depan Masjid Raya Al-Fatah, yaitu Jalan Sultan Babula, kemudian ada kawasan Silale, kawasan Sobali, dan Batu Merah. Sejak siang tadi memang sudah tergenang air setinggi di atas mata kaki. Dan di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur tadi, atau tepatnya setelah sholat Jumat, di mana hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah Kota Ambon membuat banjir terjadi di mana-mana, Tribuners. Di kawasan Batu Merah sendiri, bahkan banjir mencapai di pinggang orang dewasa karena meluapnya sungai atau kali Batu Merah, sehingga ratusan warga yang kemudian berada di bantaran kali Batu Merah dalam akhirnya harus keluar karena rumahnya tergenang banjir. Kemudian beberapa titik yang juga tergenang banjir yaitu di kawasan Jalan Insinyur Putuhena, atau tepatnya di depan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon. Di situ juga terjadi genangan air yang cukup tinggi karena meluapnya selokan-selokan di sekitar kawasan tersebut. Bahkan di area kediaman Gubernur Maluku Murad Ismail juga cukup tergenang banjir yang cukup tinggi sehingga membuat kemacetan hampir sepanjang 2 kilometer. Dan beberapa kendaraan bermotor pun akhirnya harus mencari jalan alternatif lain karena mesin motor mereka berpotensi mati jika melewati jalan tersebut. Dan beberapa dampak yang diakibatkan oleh hujan yang terjadi hampir 24 jam terakhir ini adalah longsor yang terjadi di kawasan Halong, kemudian pohon tumbang yang juga terjadi di kawasan Lantamal yang menjadi satu-satunya jalan dari arah Paso menuju ke Kota Ambon. Bahkan dari data yang diterima tribunambon.com sendiri dari BPBD Kota Ambon, untuk hari ini saja sebanyak 715 rumah warga yang kemudian terdampak oleh hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir atau dalam 24 jam terakhir. Dan banjir yang terjadi di Kota Ambon sendiri merata ke 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Baguala, dan juga Kecamatan Teluk Ambon. Dan hampir dipastikan ada ribuan warga yang kemudian terdampak atas hujan yang terjadi pada hari ini. Dan perlu diinformasikan juga bahwa hujan yang terjadi selama 24 jam terakhir mengakibatkan sejumlah kapal dilarang beraktivitas oleh Syah Bandar, dan juga ada 8 maskapai penerbangan yang kemudian hingga saat ini masih mengalami penundaan. Mungkin seperti itu laporan saya dari Ambon, Firda. Baik, terima kasih rekan Ridwan Tuasamu dari Tribun Ambon atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Anak Kiai Jombang MSAT 41 tahun alias Mas Beci, DPO kasus pencabulan santriwati, akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polres Jombang pada Kamis 7 Juli tengah malam. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan, tersangka sementara waktu diamankan ke Rutan Medaeng, Surabaya. Dirmanto mengatakan dalam waktu dekat pelaku akan menjalani sejumlah tahapan pemeriksaan, mulai dari sidik jari untuk memastikan sosok yang dibawa penyidik adalah sosok tersangka yang dicari selama ini. Kemudian tersangka akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan, mengingat berkas kasus MSAT sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati Jatim sejak Selasa 4 Januari lalu. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya Wahyu Hendrajati Setionugroho mengungkapkan Mas Beci diperlakukan sama seperti warga binaan lainnya. Hendrajati mengatakan Mas Beci tak diberi keistimewaan. Ia akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama selama di Rutan Medaeng. Hendrajati mengatakan pihaknya telah menerima tahanan atas nama MSAT pada Jumat 8 Juli dini hari sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Proses serah terima selesai sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. MSAT pun juga langsung digiring ke sel isolasi mandiri khusus tahanan baru. Kini MSAT berada di kamar seluas 4 kali 5 meter bersama dengan 10 orang lainnya. Sesuai dengan prosedur, MSAT akan berada di dalam sel isolasi selama 7 hingga 14 hari ke depan. Pihak rutan telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pengamanan di sekitar rutan. MSAT juga belum boleh dikunjungi siapapun selama menjalani isolasi, kecuali ada permohonan dari aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan lanjutan atau penyelesaian berkas perkara. Layanan kunjungan terhadap MSAT rencananya akan dibuka pada 19 Juli 2022. Namun MSAT baru bisa dikunjungi oleh keluarga seusai keluar dari ruang isolasi. Sebelumnya penangkapan Mas Beci diwarnai pengepungan oleh pihak kepolisian di area kompleks Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso Jombang. Lebih dari 15 jam, sekitar 600 personil gabungan melakukan pengepungan pada Kamis 7 Juli. Setelah melalui proses panjang, polisi akhirnya berhasil menjemput paksa tersangka MSAT alias Beci, kurang lebih pada pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Tersangka MSAT menyerahkan diri dengan pengawalan ketat dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta menjelaskan upaya jemput paksa yang dilakukan polisi sejak pukul 8 pagi tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua yang bersangkutan. Kemudian pada Kamis malam, MSAT akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Sekedar diketahui perjalanan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret MSAT, putra dari Kiai Kondang di Ploso Jombang ini terkesan timbul tenggelam sejak dilaporkan pertama kali pada akhir tahun 2019 atau jauh sebelum adanya pandemi COVID-19. Upaya paksa yang dilakukan polisi untuk menangkap tersangka beberapa bulan terakhir hingga Kamis 7 Juli karena berkas kasus tersebut sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Kejati Jatim sejak Selasa 4 Januari. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Toto Suharyanto, dan juga Karutan Kelas 1 Surabaya Wahyu Hendrajati Setionugroho. Alhamdulillah barusan tepatnya 09.30 secara administrasi kita telah menyerahkan tahap 2 tersangka dan barang bukti, kemudian diterima langsung oleh JPU sekaligus disaksikan oleh Pak Aspidum dan Pak Kajari dari Jombang. Mendasari pasal 8 ayat 3 UHAP, kita telah melaksanakan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Sekaligus untuk penyerahan berikutnya, tahapan berikutnya untuk peradilan sepenuhnya nanti akan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari JPU. Kemudian rekan-rekan sekaligus untuk kemarin 321 yang telah kita amankan dalam proses penangkapan di tanggal 7 Juli 2022, gabungan tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jatim dan penyidik yang dibentuk oleh Kapolres Jombang telah menetapkan 5 tersangka. Satu tersangka kejadian yang tanggal 3 Juli waktu penangkapan penyergapan di hari Minggu. Jadi yang bersangkutan kami terima tadi subuh ya, kurang lebih sekitar jam 2. Kemudian setelah penyerahan kami tempatkan di blok
di kamar isolasi, ya, sesuai dengan ini juga sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah bahwasanya setiap tahanan yang diterima itu harus dilaksanakan sesuai dengan SOP, khususnya di masa pandemi ini. Jadi kita penempatannya kita posisikan di kamar isolasi mandiri kurang lebih sampai dengan 7 hari ke depan. Ada yang 2, ada yang 3, Pak. Ada juga yang 8. Masih mengenai kasus yang sama, Tribuners, tim gabungan di Treskrimum Polda Jatim dan Satreskrim Polres Jombang menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam aksi kericuhan saat penangkapan MSAT 41 tahun di Ploso, Jombang, Jawa Timur. 1 orang diantaranya terlibat dalam upaya membantu MSAT melarikan diri dari pengejaran petugas. Bahkan saat pelarian tersebut sempat menabrak seorang petugas kepolisian pada Minggu 3 Juli lalu. Sedangkan 4 orang sisanya merupakan bagian dari 321 orang yang berupaya menghalau kedatangan petugas ke area Ponpes untuk mencari keberadaan MSAT pada Kamis 7 Juli. Mereka ditahan oleh pihak Satreskrim Polres Jombang. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan kelima orang loyalis MSAT itu akan dijerat pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana asusila, khususnya dengan perbuatan mencegah dan menghalangi proses penyidik. Dalam konteks ini, saat dilakukan proses hukum tahap 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Rencananya kelima tersangka akan ditahan pada Jumat 8 Juli. Toto mengatakan sementara sebanyak 315 orang yang turut diamankan kini berstatus sebagai saksi. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam mereka akan dipulangkan. Sebelumnya upaya penangkapan MSAT sendiri oleh pihak kepolisian sempat dihalang-halangi oleh sejumlah orang pada Kamis 7 Juli. Polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam upaya menghalang-halangi petugas. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengatakan sejumlah orang yang diamankan tersebut dibawa menggunakan mobil menuju ke Mapolres Jombang. Sejumlah orang itu diamankan polisi karena menghalang-halangi upaya polisi menggeledah sejumlah area Ponpes yang diduga menjadi tempat persembunyian MSAT. Petugas sempat terlibat aksi dorong dengan sejumlah orang yang menghalangi kedatangan para petugas untuk masuk ke dalam area Ponpes. Namun beruntungnya dari aksi dorong-dorongan tersebut, tak ada yang terluka. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Toto Suharyanto. Untuk kemarin 321 yang telah kita amankan dalam proses penangkapan di tanggal 7 Juli 2022, gabungan tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jatim dan penyidik yang dibentuk oleh Kapolres Jombang telah menetapkan 5 tersangka. 1 tersangka kejadian yang tanggal 3 Juli waktu penangkapan penyergapan di hari Minggu. Kemudian 4 tersangka yang kejadian kemarin di hari Kamis waktu kita melakukan penangkapan di Pondok. Rencana siang hari ini akan kita lakukan penahanan terhadap 5 tersangka dengan pasal 19 Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana asusila, khususnya berkaitan dengan perbuatan mencegah merintangi proses penyidikan. Dalam konteks ini adalah saat dilakukan tahap 2, ancaman hukuman 5 tahun. Kemudian terhadap 315 yang sudah kita amankan, statusnya masih saksi. Rencana siang ini akan kita pulangkan. Saya kira itu secara teknis telah kami sampaikan. Kementerian Agama mencabut izin operasional Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Bahkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren Sidikiyah telah dibekukan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono pada Kamis 7 Juli. Kemenak memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang ada di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat. Tindakan tegas ini diambil karena salah satu pemimpinnya yang berinisial MSAT merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santriwati berinisial NA. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan. Waryono mengatakan pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, namun juga perilaku yang dilarang oleh agama.
Kemenak mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Kabareskrim Polri Agus Andrianto mendesak Kementerian Agama untuk mencabut izin Pondok Pesantren Ponpes Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur, atas buntut kasus pencabulan oleh MSAT. Diketahui MSAT sendiri merupakan anak dari kiai ternama yang juga pimpinan pondok pesantren tersebut. Sementara itu anggota Komisi 8 DPR RI Lukman Hakim merespons proses hukum terhadap pelaku cabul terhadap santriwati MSAT alias Mas Beci 41 tahun. Ia mengapresiasi dan mendukung penuh Kementerian Agama yang mengambil tindakan cepat dengan mencabut izin Ponpes Sidikiyah Peloso Jombang terkait kejahatan seksual. Lukman memastikan ketegasan Kemenak ini dipastikan bisa memberi kontribusi besar bagi pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia. Tindakan yang diambil Kemenak ini juga menjadi momentum bagi semua lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenak untuk terus meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindakan kejahatan seksual. Ia pun berharap kepada masyarakat khususnya orang tua santri mendukung penuh langkah-langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh Kemenak. Itu untuk memastikan agar santri-santri di sana dapat memperoleh akses melanjutkan pendidikan pada pesantren dan lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenak. Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menjadi korban penembakan di dekat stasiun Yamato Saidaiji, Kota Nara, Prefektur Nara pada Jumat 8 Juli pukul 11 waktu Jepang. PM Shinzo dinyatakan meninggal dunia pada Jumat sore waktu setempat. Pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Keprihatinan ini disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Ahmadi atas nama pemerintah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia di Jepang berdoa untuk kebahagiaan PMAB dan keluarga serta seluruh masyarakat Jepang. Diketahui penembakan tersebut mengenai bagian dada ex-PM Jepang itu. Sempat terdengar 2 kali suara letusan senjata yang berasal dari arah belakang PM Shinzo Abe. Mantan PMAB saat itu sedang melakukan kampanye pemilihan Upper House. Setelah penembakan, PM Shinzo Abe langsung dilarikan ke rumah sakit dan diberitakan dalam kondisi kritis. Berdasarkan pemberitaan, polisi sudah menangkap 1 orang terduga pelaku. Shinzo Abe merupakan salah satu politisi senior Jepang. Periode pertamanya sebagai PM Jepang adalah sejak 26 September 2006 hingga pengunduran dirinya pada 26 September 2007. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan telah mendapat kabar atas wafatnya ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe setelah mendapatkan perawatan seusai ditembak itu. Terkait adanya kabar duka tersebut atas nama perwakilan rakyat dan pemerintah Indonesia, Menteri Retno turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Shinzo Abe. Ia turut mengenang sosok Shinzo Abe. Enaknya sefleksibel itu, kadang kiri, kadang kanan. Jadi punya banyak pengalaman kan? Kredivo, sefleksibel itu. Abe kalau memimpin pemerintah Jepang. Kata Retno, Shinzo Abe merupakan sosok pemimpin yang kehidupannya hanya didedikasikan untuk melayani rakyat Jepang. Atas pengabdiannya terhadap negara, membuat jasa Shinzo Abe akan selalu dikenang oleh setiap negara sahabat termasuk Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT dihentikan untuk sementara waktu Jumat 8 Juli. Hal ini merupakan imbas dari pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB oleh Kementerian Sosial. Head of Media and Public Relations ACT, Clara, mengatakan pihaknya melakukan penonaktifan kegiatan sampai waktu yang ditetapkan oleh Kemensos. Sebelumnya, Kemensos mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT tahun 2022. Hal ini lantaran dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. Pencabutan tersebut dinyatakan dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan ACT di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial ad interim Muhajir Effendi pada Selasa 5 Juli.
Menteri Sosial RI Interim Muhadjir Effendi mengungkapkan alasan pencabutan izin PUB ACT. Muhadjir mengungkapkan pencabutan PUB tersebut dengan pertimbangan adanya indikasi pelanggaran peraturan Mensos. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan berbunyi, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT Ibnu Hajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7% dari data hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batas maksimal 10%. Sementara itu, PUB bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Ibnu Hajar, Presiden ACT. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT sehingga pada sore hari ini kita diberikan kesehatan. Dan apa kabar teman-teman semuanya? Baik ya. Ya, saya bersyukur semoga teman-teman sehat selalu, teman-teman media ya dan kita semuanya. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita bisa ketemu di kantor Aksi Cepat Tanggap dan kepada teman-teman yang sempat menghubungi kepada saya langsung, mohon maaf karena beberapa hal sehingga saya tidak angkat telepon dan karena sore ini kita akan ketemu, gitu ya. Baik, satu hal yang barangkali kami ingin sampaikan pada sore hari ini berkait langsung dengan adanya surat keputusan Menteri Sosial nomor 133 /HUK/2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Saya ulangi ya, tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap Jakarta Selatan pada Rabu 6 Juli. Ya. Berkait dengan ini kami ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, teman-teman media, bahwa kami ingin sampaikan kepada masyarakat secara umum bahwa kami sangat kaget ya dengan keputusan ini. Kenapa? Kami sampaikan bahwa kami sangat kaget dengan keputusan ini. Pada Senin siang, tanggal 4, kami mendapat undangan dari Kemensos untuk hadir. Ya. Dan alhamdulillah pada hari Selasa jam 9 sampai hampir zuhur lah, sekitar zuhur jam setengah 12, kami sangat kooperatif ya. Hadir memenuhi undangan Kemensos. Ya. Dan alhamdulillah dalam suasana yang akrab ya, dalam suasana yang sangat baik kami bersyukur. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak Kemensos yang waktu itu hadir dari Pak Irjen, dari Pak Dir. Seorang suami berinisial LH di Desa Muara Leka, Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tega membunuh istri dan anaknya yang masih berusia 3 tahun. Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Ganda Syah Hidayat mengungkapkan, tim aligator membekuk pelaku setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Rencananya pelaku hendak kabur menuju Samarinda seusai membantai istri dan anaknya itu. Tim aligator pun berhasil menyusul pelaku yang berjalan kaki di kawasan Kelurahan Jahap, Tenggarong, Kukar. Saat upaya penangkapan, pelaku melakukan perlawanan dan sempat mengancam anggota kepolisian dengan menodongkan pisau. Satreskrim Polres Kukar akhirnya melakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara menembakkan peluru pada betis dan juga pada betis kaki kiri. Selesai mengamankan pelaku, Satreskrim Polres Kukar melakukan interogasi awal kepada terduga pelaku LH pun mengakui perbuatannya. LH membenarkan dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap istri dan anaknya dengan cara menikam menggunakan pisau. Saat ditanyai mengenai motif, LH mengaku membunuh anak dan istrinya karena permasalahan ekonomi. Ditambah lagi kedua korban saat itu sedang kelaparan dan juga tengah menunggu di halaman rumah warga karena listrik di Kalimantan Timur sedang mengalami blackout. Ganda mengungkapkan pihaknya akan melakukan pendalaman motif terhadap pelaku. Kemungkinan seiring perkembangan pemeriksaan muncul motif lain yang mendasari pelaku nekat membunuh anak dan istrinya. Untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, LH dikenakan pasal 338 KUHP terkait dengan pembunuhan. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan, maka pidana penjara paling lama 15 tahun.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Minggu 10 Juli nanti. Nantinya sholat Idul Adha juga akan dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Butuh mood booster? Makin siap dengan Julo. Cus, langsung top up e-wallet. Sail Atahiri mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha akan berlangsung mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, masyarakat yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal diimbau untuk datang lebih pagi guna mengantisipasi terjadinya kepadatan. Kiai Haji Bukhari mengungkapkan untuk kapasitas jamaah sendiri, penyelenggaraan sholat Idul Adha tahun ini persis seperti beberapa waktu lalu sebelum pandemi COVID-19. Para jamaah bisa melaksanakan ibadah tanpa adanya batasan jarak. Namun jamaah masih tetap diimbau untuk menjaga protokol kesehatan. Kiai Haji Bukhari mengimbau agar masyarakat yang datang menggunakan masker dan sajadah masing-masing. Adapun berdasarkan rencana petugas pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal nanti, diantaranya adalah yang pertama khotib yang bertugas yakni Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh, Ketua BWI Pusat dengan tema Semangat Gotong Royong Perkuat Sendi Kebinekaan. Kemudian Imam Ustadz Haji Salim Ghazali, kemudian Imam Badal Ustadz Haji Ahmad Husni Ismail, dan juga Bilal Ustadz Ilham Mahmudin dan Bilal Badal Ustadz Haji Ahmad Ahwani. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili guru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!